Lakukan 4 hal ini, Anda akan dirindukan jadi penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat jamaah Al-Fatih yang dirahmati oleh Allah, telah begitu banyak rahmat dan nikmat yang kita terima pada hari ini. Salah satu di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan yang kita terima. Oleh karena itu, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, yang perlu kita ikrarkan pada saat ini dengan membaca kalimat tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang kita jadikan uswatun hasanah, contoh suri teladan yang baik di dalam menjalani kehidupan dan hidup ini. Saudaraku, sahabat Al-Fatih Channel yang berbahagia, pada pertemuan kali ini ingin kami sampaikan sebuah judul, yaitu rindu surga. Kata rindu hanya terdiri dari 5 huruf, tetapi efeknya luar biasa, side efeknya luar biasa. Kata rindu biasanya berpasangan dengan kata cinta. Latar belakang cinta inilah yang menyebabkan orang menjadi rindu. Virus-virus cinta itulah yang menyebabkan orang terkena sakit rindu. Ada yang rindu dengan kekasihnya, ada yang rindu dengan orang tuanya, ada yang rindu kepada anaknya, dan ada yang rindu kepada suaminya atau istrinya. Ternyata yang mempunyai rasa rindu itu tidak hanya manusia, tetapi makhluk lain yang seperti surga itu pun juga punya rasa rindu. Apa yang dirindukan oleh surga, saudara? Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Surga yang ada di akhirat sana nanti. Karena sudah lama belum ada penghuninya, maka surga pun juga rindu ingin segera dihuni oleh orang-orang yang berhak menghuninya. Al-jannatu musta'atun. Surga rindu, merindukan orang-orang yang solih untuk menghuni surga yang namanya Jannatun Naim. Surga yang penuh dengan nikmat. Kalau surga merindukan kepada penghuninya,
Maka jamaah Al-Fatih Channel tidak boleh kalah untuk mengimbangi kebaikan. Ayo, saudaraku Al-Fatih Channel yang ibu-ibu ini, yang katanya punya surga dunia, sering ingin dihuni enggak ini? Ibadah loh, yang akan mendekatkan kita ke jalan surga. Di situ ada rindu. Ketika surga ibu tidak merindukan penghuninya, seorang ayah tercinta, suami tercinta, berarti ada masalah. Maka harus diatasi. Bagaimana supaya keluarga yang sakinah itu tetap muncul dan terbina, sehingga rasa rindu keduanya akan selalu bertemu di dalam surga dunia. Kembali kepada inti permasalahan, pokok permasalahan yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu surga juga merindukan penghuninya di akhirat sana. Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarid. Surga rindukan pada 4 golongan. Siapakah itu? Yang pertama adalah talil Qur'ani, orang yang suka, gemar membaca Al-Quran. Tetapi di kehidupan nyata banyak orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, sementara dia mengaku Islam. Ironis. Al-Quran bukan menjadi satu-satunya penghibur dan penghias rumah untuk dijadikan hiasan rumah, supaya rumah menjadi yang berkah karena kalau dibacakan Al-Quran. Dan Al-Quran itu yang berupa kalamullah sudah mengatakan, bacalah apa-apa yang paling mudah dari Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Quran yang paling mudah yang engkau hafal. Ini luar biasa. Allah begitu maha luas, maha segalanya, maha murah. Tetapi banyak yang tidak memanfaatkan itu. Padahal kalau tahu Al-Quran yang sering dibaca, baik di rumah maupun di masjid, oleh orang yang membaca itu, dia akan menjadi teman dan saksi besok ketika di yaumul mahsyar, di yaumul hisab, akan menemani dan siap menjadi saksi untuk bisa masuk ke dalam surga. Tentu tidak hanya golongan orang yang suka membaca Al-Quran saja yang akan menjadi penghuni surga, tetapi seharusnya, sebaiknya juga diikuti dengan bagaimana membaca Al-Quran yang baik, yang tartil, yang cukup dengan ilmu tajwidnya, sehingga makhrajnya jelas, maknanya juga jelas. Dan kita juga harus mempersiapkan diri untuk mempelajari isi-isi dalam Al-Quran, sehingga kita tahu maksudnya dan bisa melaksanakannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Golongan yang pertama yang akan masuk surga. Lalu siapakah golongan berikutnya?
yang akan masuk surga, saudaraku, yaitu golongan orang-orang wahifdzil lisani, orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Mengapa lisan harus dijaga? Karena lisan itu kecil bentuknya, tetapi besar sekali akibatnya. Orang asing mengatakan, your mouth is your tiger. Mulutmu adalah harimau. Ketika manusia tidak bisa menjaga mulutnya sendiri, maka ibaratnya ia akan terterkam atau diterkam oleh harimau itu sendiri. Senjata makan tuan. Maka perlu untuk menjaga lisan, supaya lisan kita tidak menyakiti orang lain. Mulut kita untuk berbicara yang baik-baik, terutama kepada orang tua kita, kedua orang tua kita, ibu bapak kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Harus kita berikan contoh uswatun hasanah, contoh yang baik di dalam mengendalikan, menjaga lisan kita. Karena pendidikan yang paling melekat di hati anak-anak adalah perbuatan atau contoh dari orang tuanya. Karena anak ibaratnya air tidak akan jauh dari cucurannya. Maksudnya, kalau orang tuanya bicaranya baik, pandai menjaga lidahnya, biasanya juga akan diikuti oleh anak-anaknya. Di dalam hadis dikatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat tidaknya manusia itu bergantung bagaimana manusia itu menjaga lisannya. Bahkan di dalam peribahasa, lidah itu lebih tajam daripada pedang. Jadi kalau orang suka menghujat kepada orang yang dihujat itu akan terasa sakitnya luar biasa, seperti melebihi pedang tajamnya masuk ke menghujam ke ulu hati kita. Oleh karena itu, berhati-hatilah untuk menjaga lisan kita. Perbanyak istighfar, perbanyak hamdalah, perbanyak khauqolah, supaya hati kita bersih. Kalau hati kita bersih, maka keluar pun juga bersih. Karena adz-dzahiru tadullu alal batni. Zahir kita ini akan menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya. Kalau hati kita jelek, maka yang keluar di luar juga jelek. Orang Jawa mengatakan, lahir kuwi utusan yang batin. Lahiriah kita ini, apa yang terlihat nampak, baik sikap maupun perbuatan, perkataan, itu semuanya efek dari hati kita. Jadi kalau hati kita baik, maka nurul iman, cahaya iman akan muncul melalui tangan kita untuk berbuat yang baik, mata kita untuk melihat hal-hal yang baik, mulut kita untuk membaca kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah yang suci untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
banyak tahlil atau la ilaha illallah setiap selesai sholat. Itu akan mensucikan hati kita. Dan kalau hati kita bersih, insya Allah keluarnya juga menjadi bersih. Jadi rinso hati kita itu subhanallah, tasbih, istighfar. Itu yang akan membersihkan hati kita. Bahkan tasbih itu akan memberatkan timbangan kita, kebaikan kita ketika besok dihisab, diaudit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya diaudit oleh BPK, tapi lebih teliti lagi nanti Allah. Nah, itulah golongan kedua yang dirindukan oleh surga, surganya Allah tentunya. Kemudian siapa lagi golongan orang yang dirindukan oleh surga? Yang pertama, orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang pandai menjaga lidahnya. Yang ketiga adalah orang yang suka berderma, memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan makanan, fakir miskin, dengan cara mengeluarkan zakat fitrahnya ketika puasa Ramadan, mengeluarkan zakat mal, zakat hartanya. Ini tidak banyak dilakukan. Harta mal yang jadi pedagang, tijarahnya, barang dagangannya perlu dizakati. Yang namanya zakat tijarah, zakat mal. Dan sudah jelas, sahabat, saudaraku, semuanya sudah tahu. Rubu'ul usuri, seperempatnya, seperpuluhan, atau 25%. Jadi kalau 1000, dihitung per 1000-nya, cuma 25.000. Itu bukan hak kita, meskipun itu uang kita. Kenapa harus keluar? Kok bukan milik kita? Karena haknya orang lain. Dan itu ketika diberikan kepada orang lain, nanti toh itu akan kembali kepada kita, efeknya kepada kita. Jadi Allah tidak perlu kebaikan kita, karena kebaikan yang kita perbuat itu nanti akan kembali kepada kita lagi. Jadi bukan pada Allah, pada kita. Itu Masya Allah, Allah yang begitu bijaksana kepada umatnya. Cuma umat yang tidak banyak bersyukur sajalah menganggap bahwa Allah itu tidak adil, sehingga dia mengkufuri nikmatnya. Orang yang berlaku kufur dinamakan kafir. Jadi orang kafir itu belum tentu hanya yang menyembah atau menyekutukan Tuhan selain Allah. Tidak. Orang yang tidak bersyukur itu juga kafir. Mungkin kategorinya berbeda. Ketika itu sudah infak, mau berinfak, orang yang mau berinfak juga berinfak di jalan Allah, membangun masjid, membangun pondok, mau berinfak ya biqadril imkan, semampu kita, tapi harus berusaha itu dan harus ikhlas supaya diterima. Ketika kita landasi niatan kita itu dengan ikhlas, ibadah kita diterima. Dan lagi memberi sedekah itu, memberi sedekah atau sodakoh. Ini orang yang suka bersodakoh, bersedekah, juga akan dirindukan kehadirannya oleh surga. Apa tidak hebat? Ya, bersyukurlah saudaraku, jamaah Al-Fatih Channel semuanya pada beriman, pada bertakwa, dan insya Allah
Yang demikian itu, yang solih dan solihah, itu yang dirindukan. Karena bekalnya iman, takwa, iman, Islam, ihsan. Takwa itu untuk bisa menghuni surga. Sedekah. Bahkan ada sedekah yang namanya sedekah subuh. Sedekah yang dimunculkan oleh hati kita untuk disedekahkan kepada siapa saja, terutama kepada orang yang membutuhkan karena kelaparan, karena miskin. Niatkanlah ketika menjelang sholat subuh, setelah sholat subuh, berikan. Bahkan itu ada satu riwayat akan diganti berlipat-lipat dengan yang diberikan kepada fakir miskin tadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara ekonomi bersedekah itu memang kita susut, tetapi secara agama menurut Allah Subhanahu wa ta'ala justru makin bertambah, karena akan diganti berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat golongan yang ketiga. Yang keempat, saudara, golongan yang keempat, wasoimi fi sahri Ramadana, orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan itu juga dirindukan kehadirannya untuk menghuni surga. Diperkenakan oleh Allah besok menghuni surga itu milik Allah, itu boleh. Nah, ini juga orang yang mau melaksanakan shaim, puasa, itu juga orang yang beriman. Dan orang yang bertakwa akan bertambah ketakwaannya ketika menjalankan ibadah puasa. Namun banyak yang tidak memahami atau tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Puasa-puasa juga masih biasa, ISIS, sentar-sentir, makan di luaran. Tapi kita tidak perlu risau dengan perlakuan mereka seperti itu, karena memang mereka itu tidak dipanggil, tidak disayang oleh Allah, karena tidak beriman. Yang disuruh beriman itu, yang disuruh itu yang beriman untuk puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang-orang yang sebelum kamu. Artinya dari Nabi Adam sampai dengan kita, sebelum kita. Yang diwajibkan itu orang beriman. Dia ngaku Islam tapi tidak beriman, nggak puasa, ya emang tidak dipanggil. Ya wajar dia. Nggak. Kalau orang yang beriman sungguh takut dengan siksa Allah. Takut kalau tidak masuk surga. Ya. Itu yang golongan yang keempat. Di samping itu, seperti yang pertemuan sebelumnya, bahwa puasa juga akan mendatangkan kesehatan bagi pelakunya. Nah, demikian tadi apa yang kami sampaikan tentang rindu surga sebagai jawaban bahwa rindunya surga maka kita tanggapi. Kita juga rindu surga. Tidak hanya surga yang merindukan kita, tapi kita juga merindukan untuk bisa menduduki tahta di dalam surga yang nikmatnya tidak seperti yang kita lihat, dan tidak seperti yang kita dengar, dan tidak seperti yang kita rasakan. Nikmat yang luar biasa. Ya. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, mohon maaf. Semoga Allah memberikan maaf kepada kami karena kami tempatnya salah dan lupa. Barangkali ada
kebenarannya itu semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.